Oke, sorry ya gue voice note aja gitu ya. Soalnya kalau seandainya ngetik agak panjang juga sih. Iya malu sih mau jelasinnya. Yaudah ya, bentar. Gue izin dulu nih sama suami lu. Maksudnya bikin voice note gini, maksudnya apa namanya, biar gak salah persepsi. Oke, jadinya gue mau sharing pertama-tama. Kan waktu tanggal 2 Agustus nih ceritanya. Nah, gue naik KRL ke Depok buat makan di Pizza Hut. Soalnya kan kayak ngumpul sama teman gue gitu kan, mau ngebahas juga tentang sesuatu lah gitu. Nah terus pas itu udah kelar semua nih, kan malam gue ke Gramedia Depok juga. Stasiun Depoknya itu stasiun Pondok Cina, Gramedia Depoknya yang ada di Margonda, Jalan Margonda Raya tuh, tau kan, yang mau ke UI. Nah oke, di situ. Terus kan gue pulang tuh malamnya, pas pulang gue udah ganti baju, udah cuci tangan, cuci kaki, mandi, malah bahkan sampai mandi ya. Nah terus gue pas tengah malam itu bangun. Tengah malam gue tiba-tiba bangun. Pas bangun mendadak menggigil banget gitu ya, kayak hipotermia. Tapi bisa dikontrol sih, emang masih bisa dikontrol. Terus akhirnya gue minumin air hangat yang banyak. Bisa minum air hangat, masih aja tuh kayak menggigil nggak jelas gitu. Nah terus akhirnya gue coba minum paracetamol. Kan kadang-kadang di rumah kan ada P3K juga kan, kotak sediain obat-obat gitu ya. Ada minum paracetamol juga masih aja menggigil. Nah terus pagi-paginya akhirnya tuh tibalah pusingnya itu kayak berat banget, kepala kayaknya rasa sakit banget dah, kayak bener-bener sakit, tapi adanya di dalam kepala gitu, deket hidung terutama. Nah gue menggigil pusing itu di hari pertama tanggal 3 Agustus. Nah terus habis itu hari berikutnya tanggal 4 gue mulai tuh kayak pilek-pilek gitu, pilek-pilek gak jelas lah kayak. Nah di tanggal 4 Agustus gue kayak hidungnya mampet, pilek gak jelas. Nah terus akhirnya tanggal 5 atau hari berikutnya gue mulai batuk. Nah terus habis batuk kayak tiba-tiba gak bisa nyium bau. Jadi pas bangun tidur gue kan cuci tangan nih ceritanya pakai sabun. Nah terus mau sholat, nah gue pas cuci tangan, pas gosok gigi lah kok ngerasain sabun itu nggak ada baunya gitu loh. Nah terus gue gosok gigi juga ngerasain kok odol rasanya aneh, kayak nggak biasa aja gitu. Nah terus gue nyari nih di internet, namanya kalau nggak bisa nyium bau itu anosmia. Nah dari situ gue langsung kaget dong, anosmia. Di hasil paling bawah-bawahnya, anosmia itu salah satu simptom COVID-19. Dan gue juga penasaran kan, akhirnya gue nyari di Twitter nih, main ketik-ketik anosmia gitu ya. Yang muncul ternyata gambar-gambarnya kebanyakan di Wisma Atlet dong, dan hasil-hasil tes gitu. Nah terus gue makin deg-degan dong, anjrit gitu ya, astagfirullahaladzim. Kayak gila, kok sampai kesini gitu ya. Maksudnya sampai gue udah kayak punya feeling gitu, aduh ini nggak bisa nyium bau. Nah terus juga pas pusing itu gue juga ngerasain badan gue linunya tuh kayak bener-bener parah banget dah, kayak di pinggang, terus di leher, di pergelangan tangan, sikut, di lutut, sama di kaki. Pokoknya di sendi-sendi gitu ya, itu rasanya bener-bener ngilu, kayak kekilir cuma kepelintir ngilu, linu banget dah, pokoknya linu banget. Kalau di deskripsi ini tuh gue udah minum paracetamol, terus gue minum Neuralgin ya buat ngilangin itu ngilunya. Emang sih hilang, terus gue kebawa tidur kan ya, karena ya udah lebih baik dibawa tidur aja daripada sakit terus-terusan kan. Gue bahkan ekstrimnya pengen minum painkiller lain gitu loh. Gue pengen minum painkiller lain karena ngerasa ngilu sama pusing itu yang ekstrim banget rasanya. Akhirnya bokap gue marah-marah kan ya, buat apaan sih minum-minum gitu kan gitu. Akhirnya ya udah cuma minum paracetamol sama obat yang ada di rumah aja gitu ya, Neuralgin ya, terus minum air anget gitu ya, udah gitu doang. Terus gue makan yang banyak. Nah itu juga di rumah
pas sakit dari gejala muncul gue udah pakai maskernya, gue nggak pakai tahu lah gitu ya, ini aneh, ada yang aneh gitu ya, gue udah pakai masker. Nah terus udah gejalanya udah kayak lumayan ringanan gitu ya, maksudnya udah nggak ada gejala-gejala lain yang muncul, tapi gue masih ngerasain lemas ada, terus buang-buang air ada, pokoknya hampir semuanya lah yang ada dijelasin sama Kemenkes itu gue ngalamin semua. Nah terus udah rada-rada kan tanggal 9, tanggal 10 itu kan kalau nggak salah hari tanggal 8 atau 9 itu kan Sabtu. Nah terus tanggal 10-nya hari Senin gue ke puskesmas dong. Gue jadinya kan kalau ke puskesmas kan pasti kan disambut dulu sama satpam. Nah ditanya, ada apa mas, ada yang bisa dibantu gitu ya. Ini saya mau ke dokter nih gini ya, soalnya saya nggak bisa nyium bau gitu ya, sama nggak bisa ngerasain makanan. Oh mendingan ke dokter THT aja gitu ya, sama security-nya disaranin kayak gitu. Gue bilang ini bukan THT biasa gitu, maksudnya saya ini bukan menuju ke arah sana gitu, ya mendingan langsung ke dokter THT-nya aja, kayak maksain gitu. Anjrit, gue bilang aduh. Ya udah dah, akhirnya gue ke RSUD, kan dekat kan emang kan ya RSUD sama puskesmas itu. Gue pun ke RSUD dan mbak-mbaknya juga ngomong, ya udah ke dokter THT deh. Ini gue yakin, soalnya kalau gue makin ketemu orang banyak makin dosa dong gitu ya, makin zolim kan. Udah lo, gue akhirnya balik ke rumah. Nah pas balik ke rumah gue ngechat dinas kesehatan DKI. Dinkes DKI kan ada ada bukan halo sih, call center gitu kan ya, WhatsApp. Nah gue ngechat nih, terus kata call centernya coba ke puskesmas, balik lagi, terus ke dokter umum, ceritain semua yang bapak alamin gitu ya. Akhirnya gue ke dokter umum, gue periksa darah tuh hari itu juga, serologi. Tipes gue negatif, DBD gue negatif. Terus yang di hati itu agak naik, SPG OT apa sih gitulah pokoknya. Nah terus dokternya nyaranin untuk swab. Kamu jalan-jalan ya gitu ya, ditanyain kamu kumpul-kumpul ya, naik transportasi umum ya, kata dokternya. Iya dok gitu ya, saya kemarin ke Depok. Terus dokternya bilang, ya udah kita jadwalin untuk swab ya, jangan sampai tidak swab. Saya jadwalin untuk swab, akhirnya tanggal 11 gue swab tuh. Di tanggal 10-nya sebelumnya gue tetap dapat obat sih, obat batuk, obat pilek, panas, sama obat ngilu. Masih pusing juga kan, nyeri gitu loh, nyeri sama linu. Akhirnya gue masih tetap minum obat puskesmas itu. Yang gue inget obatnya itu Ambroxol, CTM, paracetamol, sama vitamin C. Ingat banget. Nah terus akhirnya gue minum tuh obatnya, tetap terus sampai nungguin hasil swab. Dan tibalah tanggal 13 Agustus. Tanggal 13 Agustus gue ditelepon dong sama pihak Labkesda langsung, Pak mau informasi hasil swabnya positif ya gitu. Anjir, gue langsung kayak kaget. Astagfirullahaladzim, gue langsung lemes ya Naya. Kayak ya Allah kok tiba-tiba ya Allah gitu ya. Emang sih udah tahu jawabannya bakal mengarah ke situ, cuman pas udah kayak diverifikasi bahwa hasilnya positif, ya udah kayak langsung bukan deg-degan sih, kayak lemes aja gitu. Terus ya gue kayak agak ribut juga gitu ya sama adik gue gitu ya. Tuh kan bener kan positif kan, gue bilang ngapain gak usah tes, macem-macem lah dia ngomong, kayak takut gitu. Intinya tuh keluarga kayak takut. Ya tapi gimana kalau seandainya gue gak tes, gak ketahuan dong. Dan juga makin parah juga hal yang gue alamin mungkin. Nah terus abis itu gue mulailah tuh dirujuk ke Wisma Atlet, tapi bukan gue yang dijemput sama ambulans, tapi gue nyamperin puskesmas, terus puskesmas yang nganterin ke sana. Di dalam mobil gue ada 2 orang sama seusia gue juga gitu nak, tapi dia cewek dan dia juga ngerasain gejalanya sama, batuk pilek sama anosmia, nggak bisa nyium bau itu kan. Ya udah nih kita ke Wisma Atlet. Nah di Wisma Atlet mulailah gue kayak ngalamin hipoksia. Lu tau gak sih?
gue yang akhirnya kayak nyesek gak jelas gitu lah, kayak astagfirullahaladzim, gue bilang ya Allah ini kenapa kok nyesek gitu ya. Nah akhirnya kan setelah kita ngantri pendaftaran gitu, diperiksa dong, di apa namanya, cek dulu kan, di ronsen, terus dicek SpO2, dicek darah, dicek detak jantung, semuanya gitu ya. Alhamdulillah EKG gue normal. Alhamdulillah darah sih nggak dikasih tahu ya. Cuman pas ronsen paru-paru hasilnya itu gue kayak ada corak muskular gitu ya. Yang dokter bilang itu antara dua, polusi udara sama infeksi akibat COVID-19 itu. Astagfirullahaladzim, gue aja gak ngerokok ya. Nah ya, bayangin, gue gak ngerokok, gue gak nge-vape, tapi ada corak. Maksudnya ada kayak, apa namanya, garis-garis halus gitu ya, flag istilahnya. Cuma alhamdulillahnya masih halus. Nah terus hasil, apa namanya, kadar oksigen dalam darah gue itu 96%. Dan itu masih normal alhamdulillah. Tapi gue udah ngerasain senyesek seperti itu. Kayak napasnya tuh kayak ngap. Gue aja narik nafas aja kan kalau gini ngomong bisa cepet ya. Kalau waktu pas gue di sana itu berapa hari gue kayak apa, enggak sih, kayak ada jeda-jedanya gitu loh. Kayak ngomong itu pasti ada jeda, ngomong ada jeda. Jadi per kalimat ada jeda kan. Kalau ini kan per kalimat lanjut terus gitu ya. Narik nafasnya juga kan nggak ketahuan kan. Tapi pas gue sakit itu gue ngerasain gue nafas itu kalau buat ngomong nggak lancar. Nah mulailah tuh gue terapi obat di sono. Nah pas terapi obat, gue dapat obatnya oseltamivir atau Fluvir atau Tamiflu, azitromisin, zinc, vitamin, udah 4 ya kalau nggak salah. Nah terus tibalah swab nih di hari ke-7 setelah terapi obat tersebut. Dan hasil swabnya gue masih positif. Cuma CT-nya gue 31,2 kalau nggak salah. CT itu apa? CT itu cycle threshold atau viral load ya. Jadinya semakin banyak virus yang semakin tinggi CT tersebut, semakin juga kemampuan virus untuk menulari orang lain itu rendah gitu. Sedangkan gue masih 31. Kalau di rumah sakit 31 itu udah boleh dipulangin karena rujukannya 30 kalau di rumah sakit. Kalau di Wisma Atlet rujukannya itu 35. Kalau sebelum 35, di atas 35 itu boleh dipulangin, kalau sebelum 35 enggak. Akhirnya saat gue masih positif 31 kan, gue akhirnya naik terapi lini 2, dapat Avigan. Dan itu benar-benar tokcer. Pas gue masih dapat Tamiflu, gue ngerasain masih kayak demam kan, masih panas gitu ya, masih kadang-kadang batuk, pilek. Terus pas gue dapat terapi lini 2 Avigan, gue udah gejala itu udah nggak benar-benar muncul. Pas hari ke-6 swab, jadinya kan Avigan itu kan 7 hari dapat obat juga, cuma di swabnya hari ke-6. Kalau oseltamivir atau Fluvir itu di hari ke-7. Nah pas di hari ke-6 gue swab, hasilnya masih positif gitu ya, 34 tapi CT-nya 34,6. Terus kata susternya juga, kata dokter juga bilang gini, belum boleh dipulangin ya pak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, gue sabar. Tapi gue masih di boost vitamin di sana gitu ya. Nah tibalah seminggu kemudian, 5 hari kemudian lagi, tanggal 5 Agustus itu gue swab lagi ya. Tapi sebelumnya karena Avigan udah habis, udah stop, dikasih vitamin ini, di boost vitamin. Dan gue juga bawa vitamin juga sih dari rumah, vitamin C. Terus gue minumin Imboost, gue minumin virgin coconut oil, gue minumin madu. Pokoknya semua yang herbal terus kimia gue jarakin gitu. Jadinya sehari ini minum madu sama virgin coconut oil. Nah terus sehari lagi vitamin gitu ya. Jadinya gue kasih jarak gitu. Nah terus gue juga rajin irigasi hidung pakai larutan natrium klorida atau larutan infus NaCl. Terus juga kumur-kumur pakai betadine gargle gitu ya. Ya udah tuh tibalah swab hari ke-5, tanggal 5 Agustus. Nah, tanggal 5 Agustus gue swab, dan itu rasanya apa namanya, ngilu banget gitu loh, nggak kayak biasanya. Ternyata dokternya susternya itu atau nakesnya kayak sengaja gitu ngambil
selap pengambilan dirinya tuh kayak paling dalam gitu. Ya udah tuh akhirnya alhamdulillah tanggal 6 hasilnya keluar dan gue negatif dong. Ya udah alhamdulillah seneng banget gitu ya. Terus akhirnya dikasih surat, di apa namanya, urus administrasinya untuk pulang ke rumah. Gue langsung bebenah tuh sampai rumah, tapi tetap isolasi mandiri 7 hari, dan sekarang hari terakhir isolasi mandiri. Ya kayak ngerasa seneng aja gitu ya, bagian dari 130.000 pas gue masuk tanggal 13 Agustus itu masih 130.000 ya. Pas gue keluar tanggal 5 September itu 190.000-an ke atas. Ya Allah, gue termasuk 190.000, yang 130.000 juga masuk 190.000. Kayak aduh, gue sih cuma mau saran, jangan pernah deket sama orang yang kiranya itu sehat. Belum tentu dia sehat. Karena apa? Virus itu bisa numpang di tubuh orang yang benar-benar sehat. Soalnya di sana itu, ya Allah, lo tau gak sih pasukan Jaguar yang sering patroli di Depok? Nah itu ada, mereka bukan satu kompi, satu regu gitu loh. Jadinya penjahatnya ada yang positif, cuma dirawat di rumah sakit Polri. Nah terus juga akhirnya mereka kan positif juga kan, karena kan nangkap penjahat ini. Akhirnya dia dirawat di Wisma Atlet. Badannya tuh pada tegap-tegap, maksudnya gede-gede gitu loh, tapi sakit kan tetep. Nggak, ya udah gimana, apalagi kita gini. Orang biasa. Ya udahlah, kayak terus kan gue kayak curhat gitu kan sama tim psikolog. Kayak dia juga ngasih afirmasi gitu kan. Kata dia memang qadarullah, takdir ya takdir gitu ya. Itulah yang udah digaris luruskan oleh Allah, oleh Tuhan. Ya udah, kitanya harus terima. Ya kurang lebih sih gitu sih ceritanya. Cuma kalau ada yang kurang jelas, tanya aja nggak apa-apa. Gue niatnya mau buat video pendek sih, cuman gue keselnya gini ya Naya. Sebelumnya kan temen gue udah ada nanya-nanya kayak gini kan, kayak lu gini. Cuma setelah gue kasih tahu, dia tuh masih nongkrong. Dia masih kumpul-kumpul sama teman-teman yang nggak pakai masker lagi, kayak sakit hati gitu loh. Gue ngasih tahu, masuk kanan keluar kuping kiri, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Itu kan jancok loh gitu ya. Kesel banget. Kayak ya Allah, nggak ngehargain sama sekali gitu ya. Sampai ada yang ngomong bahwa pandemi ini, maksudnya bahwa COVID ini nguntungin rumah sakit. Padahal obat itu yang kontrol bukan rumah sakit loh, negara. Jadinya seandainya ada yang pasien yang sakit, itu negara yang kirim obat ke rumah sakit itu. Jadi rumah sakit itu nggak nyimpan stok, negara tapi yang ngatur semuanya. Itu waktu gue juga punya kenalan temen ya di sana. Dia sebelumnya dirawat di rumah sakit, itu tagihannya 93 juta, dan itu direview sama negara semua. Dan obatnya juga nggak langsung ada pada hari itu. Jadinya pas dia sakit, obatnya baru dikirim. Misalnya obat yang buat dosis hari ini dikirimnya hari berikutnya, sehari jeda-jeda sehari gitu. Obat yang buat hari Selasa dikirimnya hari Senin. Jadi benar-benar dikontrol gitu loh nak, obat-obatnya. Nggak kayak langsung disediain di rumah sakit, enggak gitu. Berapa pasiennya didata semuanya. Gue diceritain gitu sama temen yang udah pindah dari rumah sakit pusat Pertamina. Dia kan pakai ventilator ya. Jadinya di Wisma Atlet ini yang gejala sedang sampai ringan atau bahkan OTG juga banyak banget. Jadinya dia klaster kantor gitu ya. Temen ada yang sakitnya satu positif. Ternyata kan otomatis kan kayak swab gitu kan, orang terdekat kan, maksudnya kontak erat. Nah mereka positif juga, cuman OTG, orang tanpa gejala, mereka nggak ngerasain sakit apapun, tapi tetap dikasih antivirus karena supaya ketika keluar nggak nularin virus ke orang lain. Gitu sih kurang lebih. Iya kalau voice note-nya nggak jelas terus panjang juga. Ya semoga aja lo bisa jaga keluarga gitu ya. Maksudnya ya minimal percayalah kalau virus itu ada. Soalnya kan kita juga di dalam tubuh kita punya enzim kan, punya bakteri. Itu yang dibuat sama Allah juga. Terlebih kalau virus itu buatan manusia, ya Allah alam, yang penting kita jaga diri, jaga orang tua, juga keluarga. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Itu aja sih. Apalagi stigma masyarakat kan yang jengkelin banget, kayak COVID itu ya Allah kayak melanggar asusila. Emang apa sih? Orang itu penyakit biasa, emang kayak HIV gitu yang parah. Ya enggak lah. Tapi tetangga gue kayak ya ada yang takut, ada yang enggak, tapi gue masih bodo amat gitu. Itu kan namanya udah seleksi alam kan. Ya kalau dia nggak mau bertetangga sama gue ya udah, it's okay fine gitu loh. Kalau yang mau ya mau aja. Kalau yang ngomongin di belakang, toh dosa kita udah dicucikan insya Allah.
Jadi ya stay positif juga aja sih.